Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa lihat ya Mbak Tri ya? Bisa jelas? Ya, jelas. Oke. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Gabriel yang telah bersedia untuk memberikan masukan yang sangat kami nantikan, yaitu mengenai analisis kebijakan. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan tahap ketiga ya, dari program pengembangan untuk penggunaan data dalam dashboard sistem kesehatan, DAS, untuk keperluan perbaikan kebijakan di 4 penyakit atau masalah prioritas, yaitu KIA, stunting, cardiovascular disease, dan cancer. Nah, kalau kita lihat dalam program itu memang ada suatu sequence yang minggu lalu kita atau 2 minggu lalu untuk yang KIA, kita telah membahas mengenai apa yang disebut sebagai penelitian kebijakan. Dan ini yang menarik, karena kalau kita cermati, memang ada pertanyaan menarik. Apa bedanya penelitian kebijakan dan analisis kebijakan? Saya dapat katakan bahwa memang dua hal ini berbeda, tapi berhubungan. Ya, seperti kemarin kita telah banyak membahas, memahami mengenai penelitian kebijakan yang dibawakan oleh Bu Ola dan Bu Indri dari Visipol juga. Itu terlihat sekali bahwa apa-apa atau mungkin protokol-protokol penelitian ya, itu harus dilakukan untuk membuat penelitian kebijakan. Jadi ini memang sebuah penelitian. Namun kalau kita lihat pada hari ini tahap ketiga, kita masuk ke analisis kebijakan. Dan ini menarik, nanti Pak Gabriel akan memberikan masukan. Analisis kebijakan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai penelitian yang sudah ada dan juga berbagai data yang ada. Nah, ini yang perlu kita cermati, karena saat ini pun sudah ada pembedaan antara profesi peneliti ya yang ada di Kementerian Kesehatan misalnya atau di pemerintah daerah, itu ada di Litbang. Namun, LAN juga lembaga administrasi negara juga mengembangkan apa yang disebut sebagai policy analis atau profesi yang dikerjakan oleh profesi khusus, yaitu analis kebijakan. Ya. Jadi ada peneliti kebijakan dan ada analis kebijakan. Dua profesi yang berbeda, tapi saling berhubungan. Nah, untuk itu, kita akan masuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Gabriel Lele, tapi seperti yang di pengantar saya di podcast, itu kami berharap dari pertemuan ini, para peserta program pengembangan dapat menemukan atau mengidentifikasi isu-isu dan topik-topik yang dapat disusun sebagai analisis kebijakan. Dan ini juga bisa melengkapi penelitian kebijakan yang minggu lalu sudah dibahas. Mungkin suatu ketika kita akan bikin semacam diskusi antara bertiga ya, antara kami, Pak Gabriel dan Bu Ola ya, mengenai apa hubungan penelitian kebijakan dan analisis kebijakan secara lebih mendalam. Tapi hari ini kita akan masuk pada topik analisis kebijakan. Kemudian yang berikutnya, dalam konteks kebijakan, jadi analisis kebijakan itu bukan sebuah dokumen yang kalau penelitian kebijakan itu mungkin dipakai terbatas untuk penelitian ilmiah ya. Tapi analisis kebijakan itu dirancang untuk istilahnya itu untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang. Sehingga dikenal ada istilah analisis for policy, yaitu analisis kebijakan untuk di masa mendatang. Dan ini melengkapi apa yang disebut analisis of policy ya, yang cenderung retrospektif. Yang dulu ya. Nah, dengan demikian, mari kita memahami tahap 3 ini, analisis kebijakan dengan suatu pemikiran bahwa berbagai kebijakan prioritas yang ada di KIA, stunting, penyakit jantung, dan cancer, jadi yang ada saat ini itu perlu dianalisis dan perlu mungkin seperti kita proyeksikan ke depannya, dan nanti ada juga rekomendasi kebijakan mendatang. Nah, ini yang menarik ya. Jadi nanti saya sudah pesan pada Mbak Mika dan juga Mbak Widi untuk mulai memfasilitasi para peserta
untuk mengumpulkan berbagai kebijakan publik di KIA, stunting, cardiovascular disease, dan juga cancer. Nah, dari apa yang ada di saat ini kita mungkin akan bisa banyak menemukan semacam ide-ide untuk perbaikan kebijakan dengan menggunakan data yang ada di DAS, di dashboard sistem kesehatan. Oke, saya kira demikian, dan sekali lagi terima kasih pada Pak Gabriel yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan pada kami semua. Sekian dan terima kasih. Selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.